Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Korol Afandi. Saya di sini akan menjelaskan tutorial tentang PHP. Ya, untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang expression dan operator. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang expression. Expression adalah sesuatu yang mengembalikan nilai. Ini cukup sulit untuk menjelaskan. Kita lihat di PHP.net-nya, di dokumennya. Ya, ini cukup sulit untuk menerangkan expression karena di sini membutuhkan pemahaman. Expression adalah sesuatu yang sangat penting untuk membuat program PHP karena hampir semua yang ada di PHP adalah expression. Contohnya, tadi saya bilang expression adalah sesuatu yang mengembalikan nilai. Misalkan saya $A sama dengan, nah ini adalah expression. $A ini mengembalikan sebuah nilai. Contoh lain adalah nah ini juga merupakan expression. Ini juga. Nah, ini juga sebuah expression karena ini mengembalikan nilai, yaitu belajar. Apa yang bukan expression? Bukan expression adalah ini, co. Ini bukan expression karena ini tidak mengembalikan nilai. Kita coba sebagai apa? Lihat apakah apakah ini mengembalikan nilai atau tidak. Misalkan ini saya Fardam, nah karena ini expression mengembalikan nilai yang isinya belajar PHP. Nah, ini belajar PHP. Saya Fardam function belajar. Kemudian saya coba echo. Nah, ini mungkin echo hanya menampilkan saja, tetapi jika kita fardam nilai dari fungsi belajar ini, maka hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah 0 karena echo ini tidak mengembalikan nilai. Yang mengembalikan nilai adalah return tadi. Nah, mungkin itu untuk expression. Kemudian saya akan menjelaskan tentang operator. Operator dalam PHP ada macam-macam, ada assignment operator, arithmetic operator, increment dan decrement, string operator, perbandingan, dan logika. Yang pertama adalah assignment operator. Assignment operator adalah suatu nilai yang dimasukkan ke dalam variabel. Nah, ini yang namanya assignment operator. Jadi nilai dari ini dimasukkan ke dalam $A. Kemudian saya akan menjelaskan tentang arithmetic operator. Arithmetic operator adalah operator yang digunakan untuk integer ataupun float yang berhubungan dengan angka-angka. Arithmetic operator ada 5.
uh, yang pertama adalah tambah, kemudian kurang, kemudian adalah bagi, kemudian adalah kali, dan modulus atau sisa bagi. Kita coba praktekkan. Yang pertama adalah tambah. Jika saya mempunyai dolar A nilainya 10, kemudian mempunyai dolar B nilainya 5 misalkan, maka jika saya menggunakan assignment operator, ini akan ditambah 15. 10 tambah 15 menjadi 15. Kemudian misalkan saya kurang menjadi 5. Jika saya bagi, maka akan menjadi 2. Jika saya kali, akan menjadi 50. Dan modulus. Modulus ini adalah sisa bagi. Jadi 10 bagi 5 itu tidak bersisa. Tetapi jika saya mengisikan 12 bagi 5, maka ada sisa 2 untuk dibagi lagi. Itu adalah modulus. Ya, itu adalah operator aritmatik yang digunakan biasanya untuk penambahan, pengurangan, penjumlahan dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah yang increment dan decrement. Increment dan decrement ada macam-macam juga. Ada yang plus, ada yang plus sama dengan, ada yang kurang ada yang min, ada yang min sama dengan, ada kali sama dengan, ada bagi sama dengan. Ya, misalkan saya mempunyai variabel A adalah 12, kemudian saya vardam dengan nilai dolar A plus, maka akan muncul 12, tetap 12. Kenapa 12? Di sini ada perbedaan antara yang namanya plus dolar A dan dolar A plus. Jika kita menggunakan dolar A plus, maka hasil dari dolar A tersebut ditampilkan terlebih dahulu, kemudian ditambah 1. Jika saya menggunakan yang ini, yang plus dolar A, maka akan ditambah 1. Fungsinya sama, hanya saja dalam melakukan operasi berbeda. Jika plusnya di belakang, maka maksud saya di depan, maka akan ditambahkan dulu, variabel A akan ditambahkan dulu kemudian ditampilkan. Jika plusnya di belakang, akan variabel A nya terlebih dahulu ditampilkan kemudian ditambahkan 1. Sama halnya dengan min, itu juga sama. Min untuk mengurangi 1. Kemudian ada yang namanya plus sama dengan, misalkan saya punya dolar A, kemudian plus sama dengan 2, maka hasil dari ini adalah dolar A 12 ditambah dengan 2, yang artinya dolar A yang artinya adalah dolar A tambah 2. Dolar A sama dengan dolar A tambah 2. Artinya adalah seperti itu. Kemudian saya coba contoh lain adalah sama kurang. Prosesnya sama. Jadi ini dikurangin. Begitu juga kali, untuk kali. Juga untuk kali, bagi
dan modulus. Nah, itu untuk increment dan decrement. Kemudian saya akan menjelaskan tentang string operator. String operator adalah menggabungkan dua buah string menjadi satu. Misalkan saya punya string A, saya kasih belajar spasi dan $B sama dengan PHP. Ini adalah string operator. Ini titik adalah string operator. Kemudian dengan $B. Jadi $A saya gabung dengan $B, maka hasilnya adalah belajar PHP. Ini saya contohkan lagi di sini. Ini saya kasih spasi, kemudian ini saya kasih dasar, kemudian ini ditambahkan jadi $C, maka hasilnya adalah belajar PHP dasar. Oke, itu adalah string operator. Kemudian operator perbandingan. Operator perbandingan adalah membandingkan nilai satu dengan nilai yang lainnya. Misalkan saya mempunyai nilai dan akan dikembalikan dalam bentuk boolean true atau false. Misalkan saya punya variabel A dengan nilai 10 dan variabel B dengan nilai 20. Oke, yang pertama kita akan mencoba perbandingan sama dengan atau sama dengan. Misalkan saya Fardam, ini $A sama dengan $B. Di sini membacanya adalah apakah $A sama dengan $B. Nilainya sama dengan, apakah nilai A sama dengan nilai dari B. Maka jawabannya adalah false. Jika saya kasih nilai 10 ini benar, maka true. Yang kedua adalah saya menggunakan sama dengan 3. Yang dimaksud dengan sama dengan 3 adalah apakah nilai dari A sama dengan nilai dari B dan tipe datanya juga sama dengan nilai B. Jika saya lakukan seperti ini akan true. Tetapi jika saya menggunakan string 10, jadi $A adalah integer 10 dan $B adalah string 10, maka hasilnya adalah false. Saya Fardam $A, ini $B. Nah, yang pertama adalah nilainya string, kemudian yang ini adalah nilainya integer. Jika kita menggunakan sama dengan yang tadi, maka hasilnya adalah true karena nilainya sama. Tapi jika kita menggunakan sama dengan 3, yang tipe datanya juga akan dibandingkan. Kemudian ada tidak sama dengan adalah jika tidak sama. Jika seperti ini, jawabannya true. Jika saya kasih 10, maka jawabannya false. Jadi kebalikannya sama seperti tadi. Ini kebalikan dari sama dengan 3 tadi. Jika seperti ini, maka hasilnya adalah false. Tapi jika saya menggunakan string, hasilnya adalah true. Kemudian saya akan menggunakan tentang kurang dari
dan sama dengan lebih dari, ini kurang dari. Apakah nilai dari A kurang dari nilai B? Jika saya kasih nilai ini, maka jawabannya adalah tentu false, karena dolar A nilainya tidak kurang dari dolar B. Jika saya kasihkan nilai 9, 9 di sini, hasilnya adalah true karena nilai A kurang dari nilai B, sama seperti ini. Dan jika kita tambahkan sama dengan, maka bacanya adalah apakah dolar A sama dengan atau lebih dari dolar B. Karena tadi 10 itu jika nggak pakai sama dengan itu false, maka ini adalah true, lebih dari sama dengan B, sama seperti ini, nilainya sama. Itu adalah operator perbandingan. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang operator logika. Operator logika ini ada 3. Yang pertama adalah AND, kemudian OR, dan NOT. Ini biasanya akan digabungkan dengan operator perbandingan. Apakah dan yang dibaca adalah true dan false-nya. Misalkan saya kasih true dan and true, maka hasilnya adalah true untuk and. Saya false dan ini false, maka jawabannya adalah false. Jadi operator perbandingan AND akan bernilai false, akan bernilai true jika kedua nilainya adalah true. Misalkan kita menggunakan operator perbandingan ya, Vardam jika dolar A sama dengan kurang dari dolar B, dan Vardam dolar A lebih dari sama dengan dolar B. Kedua operator perbandingan ini akan menghasilkan nilai true jika kita menggunakan ini. Maka hasilnya true karena kedua nilai yang ada di sini dari perbandingan ini adalah true. Berbeda jika saya menggunakan ini. Nah, ini false, ini true. Nah, ini kan hasilnya dari ini adalah false dan ini hasilnya true. Jika false dan true, maka hasilnya adalah false. Jadi operator perbandingan akan bernilai true, perbandingan AND akan bernilai true apabila semuanya adalah bernilai true. Operator perbandingan juga bisa ditulis dengan seperti ini, AND false. Nah, ini akan true. Yang kedua adalah operator perbandingan OR. Operator perbandingan OR adalah akan bernilai true jika salah satu dari kedua perbandingan ini bernilai true.
Misalkan saya ini true dan ini false. Jika tadi and, maka akan bernilai false, tetapi jika ini or, maka akan bernilai true. Kita tambahkan true ya, karena membutuhkan satu true saja. Jika ini false dan ini false, maka bernilai false. Or juga bisa ditulis dengan seperti ini. True. Kemudian yang terakhir adalah not. Operator not simbolnya adalah tanda seru. Jika ini not false, jadi ini akan menjadi true. Jika ini not true, ya ini akan menjadi false. Jadi dalam perbandingan, jika misalkan dolar A adalah 10, kemudian dolar B adalah dolar A adalah 9 dan dolar B adalah 10, jika saya memberikan expression seperti ini, dolar A lebih dari dolar B, maka dolar A lebih dari B, maka ini akan bernilai false dan kemudian dinotkan menjadi true. Ya, itu adalah perbandingan operator logika. Ya, itu adalah semua materinya yang saya jelaskan untuk kali ini. Semoga tutorial ini membantu. Maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.